perawatan, terutama pada 1000 hari pertama. Seperti contohnya kita lagi pegang anak kita ya, kulitnya moist-moist aja tuh, lembut aja, halus gitu. Apa perlu diberikan yang namanya lotion? Iya. Apa perlu yang namanya skincare? Nah itu dia yang menyebabkan terlambatnya terbentuk skin barrier yang lebih baik. Karena perawatan yang 1000 hari pertama itu tadi, yang paling penting suka terlewatkan. Tentunya itu belum 100% terbentuk skin barrier yang sempurna. Skin barrier kita ibaratnya sebagai tembok gitu ya. Kan ibaratnya semen untuk bisa mengeras dia perlu waktu. Nah, sama seperti kulit bayi, skin barriernya belum sempurna tertutup. Jadi ibaratnya masih ada celah-celah lah ya, pori-pori. Tentu saja produk-produk yang memang mengandung ceramide, kemudian vitamin E, vitamin B5 itu adalah ingredients yang penting untuk menjaga skin barrier. Welcome to Kipot. Hari ini kita akan ngobrolin soal cara merawat bayi, terutama soal kulit bayi. Dan kita sekarang akan ngobrol bersama dengan Dr. Keisha. Hai dok. Halo Kak. Thank you for being here. Thank you. Jadi kita spesial banget mengundang dokter karena kita lumayan mengumpulkan banyak kayak apa ya, mungkin mitos-mitos. Terutama juga aku punya ya beberapa pengalaman lah ya dengan keponakan-keponakan aku, terutama kulit-kulit bayi lah, karena ponakan aku masih bayi. Dan aku mau tanyain sebenarnya ini bener nggak sih secara medisnya benar. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan aku mungkin adalah yang pertama, kan misalnya bayi lahir nih ya dok. Aku ngelihat misalnya banyak orang yang dateng ngevisit gitu kan, tapi sebenarnya bayi yang baru lahir atau bayi yang baru lahir beberapa hari gitu, siapa sih sebenarnya yang boleh pegang? Karena kan dia masih sensitif banget kan. Yes, menarik nih pertanyaannya. Jadi memang kulit bayi itu sangat-sangat sensitif. Nah banyak yang tanya nih, kenapa sih bisa sensitif gitu kan. Jadi dari perkembangan di dalam perut ibu sampai dengan dia lahir, tentunya itu belum 100% terbentuk skin barrier yang sempurna. Skin barrier kita ibaratnya sebagai tembok gitu ya. Kan ibaratnya semen untuk bisa mengeras dia perlu waktu. Nah sama seperti kulit bayi, sama seperti itu. Jadi skin barriernya belum sempurna tertutup. Jadi ibaratnya masih ada celah-celah lah ya, pori-pori. Seperti itu. Maka dari itu yang boleh memegang ya tentu saja ibunya dulu. Ibunya dulu ya. Berarti kalau misalnya kayak tamu atau mungkin kalau keluarga terdekat udah boleh nggak? Karena kan keluarga terdekat juga ya maksudnya orang dewasa boleh apa enggak sih dok? Oke, jadi kalau keluarga terdekat, visitor gitu sebaiknya jangan dulu. Karena ibaratnya kan dia dari luar ya, kita nggak tahu dia dari mana. Meskipun di depan mata kita nih cuci tangan, tapi tentu saja lebih baik ibunya aja deh dulu gitu. Karena memang sangat sensitif. Kita nggak tahu juga kan keturunannya mungkin ada eksim seperti gampang gitu kulitnya peradangan. Nah itu dia. Jadi menjaga supaya mungkin ada alergi itu tadi. Tapi kalau kayak alergi kayak gitu biasanya ketahuan pas kapan dok? Nah kalau alergi itu memang butuh waktu dia. Ada namanya hipersensitivitas. Jadi dia harus dipicu dulu oleh alergen. Contohnya misalnya dia alergi apa nih? Debu kah? Atau polusi kah? Atau serangga, dust mites gitu kan. Itu perlu ada suatu percikan dari alergennya itu. Jadi kita nggak bisa langsung tahu itu bayi punya alergi. Maka dari itu lebih baik dihindari yang namanya memegang bayi yang baru lahir. Betul, setuju. Jadi memang dijaga betul-betul dulu ya untuk ngelihat apakah dia alergi apa enggak. Nah kalau misalnya udah mulai gede, mungkin udah setahun 2 tahun, apakah udah boleh dipegang? Karena cerita sedikit ya dok, karena aku punya keponakan umurnya 2 tahun, 1 tahun. Kalau misalnya ada acara, itu tuh sangat amat susah untuk kita kayak jangan dipegang ya, karena kan takut aduh nanti yang mau megang misalnya orang yang terdekat jadi baper gitu ya, kok nggak boleh dipegang sih. Karena aku ngelihat banyak banget kasus bayi tuh kalau dipegang mukanya misalnya tiba-tiba merah, ruam gitu kan, kasihan ya dok. Nah itu kenapa dan gimana prosesnya tuh gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi kalau kita lagi visit ke rumah teman kita misalnya yang punya ponakan atau kita divisit sama orang lain gitu ya, lebih baik sih kita jangan memegang langsung ke kulit bayinya atau ke kulit anak tersebut ya kan. Bagian apapun ya dok? Betul, bagian apapun. Kita lebih baik memegang yang ada pakaiannya. Karena ibaratnya kita sudah cuci tangan tapi belum tentu kan tangan kita itu 100% free dari yang namanya iritan gitu. Lebih baik kita mencegah kan daripada mengobati. Benar. Terus kemudian yang terjadi apabila bayi tersebut merah kulitnya itu sebetulnya adalah karena ya skin barriernya lagi ya, kembali lagi. Skin barriernya itu belum serapat dan sekokoh orang dewasa.
Oke. gitu. Ibaratnya kalau orang dewasa 100%, mungkin pada mereka hanya 60-70%. Oke. Sehingga banyak port di entry atau celah masuk dari bakteri virus. Nah, itu dia menyebabkan kenapa gampang sekali terjadi iritasi, merah, gatal. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya dibandingin, biar ada gambaran gitu ya dok, dibandingin dengan orang dewasa sendiri sebenarnya seberapa jauh sih perbedaan kulitnya supaya orang kebayang nih, oh iya sesensitif itu ya gitu. Oke, jadi kalau menurut penelitian ya, jurnal dewasa dan bayi gitu ya, pada orang dewasa kita ibaratkan seperti semen yang udah kering. Iya. Nah, jadi itu kan udah keras, udah rapat gitu ya. Kalau pada bayi ya seperti konblok gitu. Jadi dia masih ada celah-celah untuk untuk kalau misalnya konblok kan air hujan masuk keserap dengan mudah, beda dengan adanya aspal gitu ya. Nah, seperti itu sih ibarat yang paling mudahnya. Dan berapa lama? Perumpamaannya. Oke, dan berapa lama mungkin dia sampai akhirnya bisa settle atau bisa baik lah, udah terbentuk sempurna, itu seberapa lama dibutuhkan waktunya dok? Oke, jadi tentunya tubuh masing-masing itu beda-beda ya. Nah, kalau misalkan secara perkembangan pada bayi gitu ya menuju ke anak-anak, ya kita bisa bilang pada usia 7 tahun udah lebih kokoh gitu. Oh, 7 tahun Daripada yang 1-2 tahun tentu saja masih rentan. Sehingga memang sangat penting diperlukan perawatan terutama pada 1000 hari pertama. Oh oke. Banyak banget moms yang belum tahu, seperti contohnya kita lagi pegang anak kita ya, kulitnya moist-moist aja tuh, lembut aja, halus gitu. Apa perlu diberikan yang namanya lotion? Iya. Apa perlu yang namanya skincare gitu kan? Nah, itu dia yang menyebabkan terlambatnya terbentuk skin barrier yang lebih baik. Karena perawatan yang 1000 hari pertama itu tadi yang paling penting suka terlewatkan. Oke oke, jadi berarti 1000 hari pertama itu krusial karena memang disitulah proses kulit bayi itu mungkin bertumbuh berkembang untuk tadi memenuhi skin barrier-nya supaya utuh. Terus juga berarti harus diberikan, maksudnya ada external factor juga ya, masuk kayak lotion tadi bahkan butuh ya Yes. untuk diberikan kepada bayi-bayi. Nah kalau tadi ngomongin kan itu dipegang ya dok, berarti kan ada ya sensitif mungkin kena kulit orang dewasa. Kalau di luar itu misalnya aku ngerasa juga kalau atau misalnya bayi dibawa ke tempat yang mungkin gitu ya, dia selain ke paru-paru atau mungkin selain misalnya tiba-tiba malamnya jadi batuk, kadang tuh ada yang sensitif juga. Apakah itu termasuk salah satu penyebab juga ke kulit? Iya, jadi kita bahas terkait dengan iritan tadi ya, bahan iritan. Selain dari debu, polusi, tentu saja asap juga ya. Asap, misalnya bayi itu menghirup asap dari orang tuanya yang atau sekelilingnya gitu ya, kita bawa keluar rumah gitu kan. Nah, itu akan menempel di kulit bisa sampai dengan 24-48 jam, bahkan sampai 72 jam, tergantung dari kebersihan yang dijalankan setelah itu gitu. Oke oke oke. Jadi berarti sebaiknya juga ini menurut aku penting juga ya, karena sebaiknya kalau misalnya orang tuanya sudah menjaga, mungkin orang-orang dewasanya juga harus cukup aware kalau ada di dekat bayi ya jangan atau mungkin jangan pegang-pegang ya. Kalau berarti tadi kalaupun kan tadi kulit ke kulit nggak boleh nih dok. Berarti kalau ke kaki bayi atau ke tangan pun nggak boleh ya? Karena ada beberapa yang bilang udah kalau mukanya nggak boleh dipegang, cubit-cubit kecil aja gitu kalau ngeliat bayi lucu di mall gitu misalnya. Oke, jadi kan kita suka gemes ya, Iya, benar. sama kakinya yang lucu gitu, tangannya lucu. Nah, sama aja sih prinsipnya gitu. Tapi kalau misalkan di telapak memang dari segi komposisi kulit itu lebih tebal daripada bagian lain. Contohnya kita bandingkan telapak kaki sama punggung kaki, nah itu beda ketebalannya. Iya, Gitu. Jadi memang kalau telapak tangan, telapak kaki itu lebih dalam tanda kutip safe kali ya, karena ketebalannya juga berbeda gitu. Oke, jadi mungkin lebih boleh dipegang, tapi dengan catatan juga ya bahwa kalau misalnya ini menurut aku penting juga karena orang kadang asal pegang ya. Yes. Sementara kalau mau pegang atau misalnya ngerasa lucu sama bayi, yang paling utama juga adalah konsen dari ibunya. Iya. Jadi harus diminta boleh nggak gitu mungkin ya, Iya. jangan asal-asal. Cium juga nggak boleh ya dok? Iya, tentu saja dong kalau Iya cium kan? lebih bahaya lagi itu. Iya ya, kenapa lebih bahaya dok? Nah, kan kita kan nggak tahu yang nyium itu tadi atau Oh, enggak. betul. Terus dia habis mungkin selain itu asap yang lain kan ada Bau juga.
saat Kalau bau, semua kalau bau itu. boleh nggak dok? Oh tetap ini ya. Rahang gigi, dia punya masalah apa aja nih di mulutnya kita Oh nggak bener tahu, juga ya, ya bisa kan? bisa aja ya. Maksudnya kan kalau cium ada air liur yang keluar Iya, mungkin ya sedikit ke pipinya nggak boleh ya. dia punya Aku permasalahan mulut kan banyak tuh. bener 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 ini juga catatan karena aku melihat mungkin karena dipikirnya keluarga kok atau misalnya tante atau bude atau mungkin nenek gitu tapi asal cium-cium nggak boleh juga ya berarti ya. Ya jangan dong, kita Sedekat juga apapun ibaratnya ya. keluarga, kita nggak tahu kan misalnya kakak kita punya rahang gigi banyak atau enggak, kita kan nggak tahu, ya kan? Betul lagi, betul lagi. Jadi no offense ya sebenarnya kita kan Iya. menjaga bayi yang sensitif ini sebenarnya supaya tumbuh dengan kulit yang sehat, kulit yang baik gitu ya yang ya iya yang sehat tadi lah. Berarti dok kalau misalnya kita punya bayi, apa yang kira-kira harus untuk orang tua baru deh misalnya jadi new mom, apa yang kira-kira perlu kita siapin, kita jaga yang paling kita benar-benar harus jaga deh sebelum yang lain-lainnya apa kira-kira dok? Jadi kalau menurut aku mengikuti tren sekarang itu banyak sekali orang tua baru yang lebih fokus pada misalnya cara menggendong, cara mengasihi, kemudian pemilihan baju, pemilihan ranjang dan lain sebagainya, tapi banyak yang terlewatkan dari perawatan kulit. Yep. Ya, jadi menurut aku penting sekali untuk mengetahui kebersihan kulit bayi, sebaiknya memilih produk seperti apa gitu. Oke. Nah, banyak sekali yang merasa dengan sabun antiseptik itu lebih baik karena bisa membasmi kuman lebih menyeluruh. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Sabun antiseptik yang kita tahu itu justru memang klaimnya itu akan membersihkan lebih dari 100%, kalau bisa perfect gitu ya, kuman-kuman itu semua gone. Tapi itu akan justru membuat kulit lebih kering karena lebih kering. Jadi banyak sekali yang merasa bahwa kulit aku gatel nih, aku perlu sabun antiseptik. Justru kulit gatal tidak boleh menggunakan sabun antiseptik karena dia akan membuat lebih kering sehingga lebih gatal. Ini ilmu baru juga ini untuk ke ibu-ibu baru. Tapi apakah itu juga apply ke orang dewasa? Iya, itu apply ke orang dewasa juga. Oke. Jadi sabun antiseptik peruntukannya itu khusus, tidak melulu semua permasalahan kulit pakai sabun antiseptik. Oke. Kalau misalnya bayi berarti kalau kita ngomongin ya, mungkin new mom juga biar aware juga kira-kira penyakit atau bukan penyakit deh, kelainan di kulit apa yang seharusnya mam ini udah mulai kayak kenapa ya anak aku gitu. Apakah cuman merah-merah, ruam atau mungkin kalau bintik sedikit harusnya mam sudah mulai takut atau apa dok? Oke, jadi menurutku kita harus mengenali gerak-gerik anak juga ya. Oke. Jadi misalnya yang tadinya dia aktif, dia jadinya diam, kemudian dia jadinya kok menggaruk-garuk bagian yang sama atau mungkin bagian-bagian berbeda gitu ya. Lebih sering garuk-garuk, gatel, atau kita lihat di situ ada ruam, seberapa luas ruamnya gitu. Kemudian ada timbul bintik-bintik atau bisa sampai bernanah, terutama pada lipatan. Kalau misalnya pada kasus yang sering aku jumpai gitu ya, di fast case itu di lipatan tempat popok itu paling sering. Sering banget sih itu dok. Jadi selain lipatan yang di depan itu, kita harus lihat lagi di baliknya, di belakang dari area pantatnya ya, pantat bayi. Kita harus bersihkan secara menyeluruh di lipatan tersebut. Karena disitulah tempat terjadinya bakteri yang paling banyak. Yang paling banyak di situ ya. Kadang penggunaan popok juga harus diperhatikan juga ya dok ya. Betul. Maksudnya kayak kalau kelamaan juga dia merah, bisa merah banget, bisa gatal, bisa makanya bayi bisa nangis-nangis juga ya. Iya, jadi oke. popok itu sebaiknya sebelum pakai itu kita keringkan dulu area dari pantat bayi dan bagian depannya. Baru kita pakaikan popok dan kemudian jangan menunda-nunda untuk mengganti popok tersebut. Oke. Gak apa-apa kita agak pakai banyak produk, yang penting Agak tetap boros kering. lah ya. Iya benar. Tapi berarti yang harus kita perhatikan atau mungkin tadi kan kalau bernanah gitu ya. Tapi kalau misalnya merah biasa itu apakah masih bisa nggak perlu ke dokter gitu? Oke, jadi kalau merah biasa, klasifikasinya ini memang ada namanya efloresensi kalau di dokter itu ya. Kita dokter-dokter melihat dari lesi pada bayi itu seperti apa bentuknya, karena beda bentuk ruamnya, beda juga penanganannya. Oke. Jadi Nggak semuanya salep juga mungkin ya dok ya. Yes, betul sekali. Nggak semuanya salep. Kemudian dari tepian ruamnya, itu tepi juga menandakan penyakit yang berbeda Oh gitu dok. antara satu dan lainnya. Apa contohnya misalnya dok?
dok? Kalau tepinya seperti apa berarti nandain ini apa gitu Nah, misalnya? kalau misalkan yang paling sering pada bayi itu namanya dermatitis atopik, yang mana itu dipacu dari alergi. Nah, itu berbeda lesinya misalnya dengan dermatitis yang lain, yang seperti dermatitis iritan atau dermatitis alergika, itu berbeda. Nah, jadi saranku kalau misalkan memang ruam merahnya itu tidak hilang-hilang dari misalnya moms kan suka punya gambaran tersendiri nih, sudah searching gitu ya, pengen ngobatin anaknya dengan ini dan itu gitu ya. Tapi ketika itu tidak hilang, sebaiknya ke dokter saja. Oh, sebaiknya ke dokter ya. Karena mungkin jangka panjangnya juga apakah berbahaya? Mungkin ada yang bahaya nggak dok? Mungkin yang dipikir gatel dikit kok, tapi ternyata jangka panjangnya lebih berbahaya nggak dok? Iya, ada dong, Iya ada. ya. Iya, jadi ketika moms ini ngerasa anak aku gatalnya dikit aja kok, nggak sering, nggak setiap hari gitu. Nah, tapi ketika itu dibiarkan, kemudian Yes. penanganannya salah, akan efeknya lebih parah di kemudian hari. Dan bukan cuman efek fisik kali ya dok ya? Maksudnya bukan cuman kulitnya mungkin jadi rusak gitu ya? Ada yang lain nggak dok? Selain jadi rusak, misalnya pada saat anak-anak anaknya jadi nggak tahu sebetulnya penyebab atau akar masalahnya itu apakah karena dia punya alergi atau karena dia sensitif terhadap debu atau iritan yang lain, asap mungkin, atau mungkin dia memang dari sabun yang dipakai sejak bayi itu sudah salah gitu dari awal. Oke. Jadi bahkan sabun aja penting, krusial ya Sangat untuk krusial. milihnya. Sangat krusial. Berarti kalau misalnya new mom baru punya satu anak mungkin gitu ya, kalau mau mencari sabun bayi atau mungkin moisturizer tadi dibilang penting, apa yang harus kita perhatikan? Oke, dari sabunnya dulu nih ya, Iya. karena kan kita pasti mandi pakai sabun nih. Nah, untuk para moms, sabun yang paling penting untuk dipakai ke bayi itu adalah yang pertama pastinya natural ingredient, bahannya alami. Yes. Jadi jangan sampai terlalu banyak bahan kimia. Nah, kalau bisa cari yang 100% organik, karena itu lebih baik. Ya, misalnya kalau kita di dewasa nih ya, sampo, SLS misalnya gitu, itu kan salah satu bahan kimia berbahaya. Yes. Nah, sebaiknya itu jangan sampai ada di produk bayi. Karena ketika bayi sudah terpapar dengan bahan kimia sejari kecil ya kan, itu akan memupuk dia bahan kimia tersebut di badannya, sehingga dia akan lebih sensitif di kemudian hari. Gitu. Oh, jadi lebih sensitif ya. Berarti apa contohnya? Maksudnya kan kita tuh punya banyak sekali produk ya menurut aku dok di Indonesia, bahkan moms pun bisa import gitu kalau misalnya memang mampu ya. Tapi apa yang kira-kira bisa dicari gitu atau mungkin apa yang bisa direkomendasikan mungkin ya? Oke, jadi yang harus dicari tadi selain dari organik gitu ya, aku juga merekomendasikan tentunya yang sudah tersertifikasi dari EcoCert. EcoCert itu adalah sertifikasi suatu bahan atau produk gitu ya, tidak ada produk kimianya. Jadi sudah dijamin organiknya 100% gitu ya. Dan aku merekomendasikan produk Nombi. Oke, Iya, ini karena biru-biru produk lucu Nombi banget. ya lucu. Selain dari dia memang packagingnya lucu, isinya juga sudah sangat tersertifikasi nih Oke. dari dermatologi tested, hypoallergenic tested, dan tadi EcoCert ya. Oke, aku mau ngelihat boleh lah ya dok ya. Iya dong. Ini berarti kalau yang ini kan berarti dia face and body. Tapi tadi kan kita ngomonginnya soal sabun dulu ya. Ini berarti sabun dari Nombi. Yes. Oke, ceramide sama vitamin E ya. Gentle cleansing. Nah, aku juga ngelihat bahwa kayaknya sabun ini banyak kan yang untuk hair sama body emang satu gitu ya dok ya. Apakah nggak apa-apa kalau kita kan orang dewasa kayaknya hair and body tuh dibedain. Kalau untuk bayi emang sama nggak apa-apa? Iya, jadi kalau untuk di dewasa kenapa hair and body dibedakan? Karena tadi di badannya skin barriernya itu sudah lebih kokoh. Oke. Nah, kalau pada bayi kita samakan aja, karena pada dasarnya rambut itu kan juga terdiri dari epidermis ya atau lapisan kulit ya, Iya. sehingga rambut dan badannya itu masih sensitif. Kita perlu pakai produk yang memang aman lah untuk hair and body-nya gitu ya. Oke, Jadi oke. disamakan fine. Oke, nah ini aku ngelihat satu bahan yang sebenarnya di kita atau misalnya di perempuan-perempuan pasti sering dengar juga familiar, ceramide. Yes, ceramide. Ini apa dan pentingnya untuk bayi itu apa? Oke, jadi ceramide itu adalah suatu bahan khusus yang bisa mengisi celah pori-pori tadi. Yang tadi kita bahas di awal nih ya. Iya, Yang kalau pada bayi itu kayak konblok, masih ada celah-celahnya. Nah, ini fungsinya ceramide untuk mengisi celah tersebut.
tersebut. Sehingga ketika ada bayangkan partikel jahat masuk nih, kuman, virus, bakteri gitu ya, itu bisa ditangkal dari ceramide ini. Fungsi dia sebagai satpamnya. Oke, si ceramide ini ya. Tapi berarti ini jadi indikator penting atau misalnya ada indikator tambahan juga yang perlu kita lihat ya dok ya. Karena kan mungkin bukan cuma ceramide tapi apalagi apa yang menandakan bahwa misalnya satu sabun itu organik gitu misalnya. Tentu saja dari ingredient nih. Aku sambil baca nih ya ingredientnya. Boleh. Ada avocado oil dan lavender oil. Bahkan ada vitamin E. Jadi dari sini sudah menggambarkan bahwa memang 100% organik karena ada EcoCert Certify. Oke. Yang mana ini bukan di Indonesia, ini untuk mengetes dari sertifikasinya. Tidak semua produk bisa mendapatkan sertifikasi ini. Sehingga menurutku memang Nombi ini suitable for newborn. Oke, berarti kalau misalnya kita udah tahu ya, new mom udah tahu, oh berarti kalau cari sabun yang ada ceramide atau misalnya pilih Nombi. Dan kalau misalnya mau membuktikan lagi, membedakan sabun yang organik dengan yang lain, apakah kalau kena air dia busanya sedikit atau licin atau apa, ada sesuatu yang bisa membedakan nggak dok? Menurutku kalau dari segi busa, kalau busa terlalu banyak justru itu khawatirnya mengandung bahan kimia gitu. Justru yang kita lihat bukan dari busanya, tapi kita lihat dari tekstur yang pertama, apakah dia sangat lengket atau enggak. Sebaiknya Coba ya ini ya, kita sambil buktikan ya. ya. Kita buka, gak apa-apa dok, bisa dilanjut juga. Yes. Jadi kita lihat itu bukan dari busanya ya, tapi dari tekstur, kemudian dari wanginya. Nah, wanginya juga jangan menyengat. Karena kalau menyengat nggak juga boleh berarti menyengat. bahan kimia. Apa fragrance gitu atau? Yes, fragrance. Oke. Dan bayi nggak boleh ya seharusnya Iya. ya, jangan terlalu banyak ya. Betul. Oke, Dari oke. tekstur, dari fragrance, kemudian bukan dari busa. Dan yang paling pasti adalah dari proses pembilasan. Oke. Apakah itu lengket, apakah sangat sulit dibilas? Oh kalau gitu? Nah, kalau misalnya sangat sulit dibilas, membekas di kulit, tidak bisa hilang-hilang gitu ya, tidak bisa bersih, itu juga akan menumpuk di kulit bayi, yang mana belum secanggih kulit dewasa gitu ya untuk membasmi sel kulit mati. Make sense kan? Jadi kita harus pilih produk yang memang gampang di-apply, tidak lengket, kemudian gampang dibersihkan. Gampang dibersihkan juga. Kalau misalnya afternya itu agak licin, itu berarti apa tandanya dok? Kalau agak licin, Iya, agak licin. berarti itu kan belum 100% hilang tuh si partikel dari produk. Oke, berarti afternya itu yang harus dirasakan bayi atau mungkin ibu yang pegang bayinya apa? Berarti udah Moist kesat lah. atau moist lah ya Moist, berarti ya, lebih moist lah. tepat bahasanya. Dan ketika kena air dia nggak ada busanya lagi. Bisa sih. Iya Bisa. kan? Iya benar, karena pas aku kemarin mandiin gitu ya, mandiin ponakan aku juga, aku ngerasa kok banyak yang apa ya, maksudnya produk bayi tuh kok tidak banyak busanya gitu kan. Kita kadang kayak kadang kita mikir makin banyak busa makin bagus, tapi ternyata enggak ya dok. Iya. Karena SLS itu tadi itu Iya. bahan yang membuat busa kan. Oke, berarti kalau sabun kita udah ngerti kayak gitu. Kalau untuk moisturizer ini ternyata juga penting, karena tadi dokter bilang regardless kulitnya mungkin terlihat bagus, terlihat rapi gitu ya, atau apa bahasa kulit sih, terlihat kayaknya sehat gitu, tapi tetap harus ada moisturizer. Betul sekali. Ingredientsnya apa, sama kah? Coba kita rasakan di tangan ya. Nah, lotion yang paling penting itu adalah ingredientnya. Kalau di Nombi ini ada Bisabolave Active. Oke. Bisabolave Active itu untuk menangkal dari kemerahan. Oh, bisa ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kulit bayi lagi merah-merah gitu kan nggak mungkin kita sabunin dong. Pastinya kita kasih lotion. Iya, Lotion itu juga lebih baik dari oil. Karena kalau oil itu akan meratakan semuanya, jadi benar-benar clog pores, ibaratnya paru-parunya nggak bisa terbuka sama sekali, nggak ada untuk sirkulasinya. Sedangkan kalau lotion dia masih ada dan dia stay lebih lama. I see. Ketika anak keringetan dia masih ada. Oh masih ada. Dan perlu di reapply nggak kalau misalnya moisturizer? Kalau misalkan moisturizer tentunya di reapply. Kalau misalnya ya? habis cuci tangan apalagi kan hilang dia. Oke. Tadi yang penting juga ternyata adalah kan kita nggak boleh moisturizer atau mungkin produk bayi yang terlalu menyengat gitu ya. Yes. Karena ada fragrance, ternyata bahaya juga ya dok ya. Betul. Nggak karena mungkin bahan-bahan kimia itu tadi yang ternyata agak berpengaruh ke sensitivitas dari kulit bayi. Kalau ini aku tadi coba, ini harum lagi. Harum banget, harumnya tapi organik ya. Benar. Jadi berarti kalau untuk harum yang organik kayak gini, maksudnya untuk sebuah produk
walaupun dia organik dia tetap bisa harum sebenarnya ya. Betul, Oke, harum yang oke. natural ya. Dan kalau misalnya moisturizer teksturnya begini udah pas berarti ya. Proof itu. Oke, apa yang harus dilakukan mungkin kalau misalnya kita coba dia misalnya lama atau ada nggak indikator-indikator ini moisturizer bagus nih atau enggak? Nah, karena si Numbi ini mengandung vitamin B5 juga nih, Mams. Nah, dia selain dari udah coba cium ya. Ini Aku enak sampai nih ya. sini. Nanti ntar lagi aku coba untuk skincare. Boleh kan tapi kan boleh dok dong, kan? boleh dong. Ini Kalau bisa buat dewasa juga, boleh bisa. kan? Iya. Aman. Nah, Enak. selain dari wangi, yang harus kita highlight adalah dia tidak lengket. Nah, Oke. Tidak lengket, kemudian cepat menyerap. Benar-benar. Nah, ini udah nggak ada yang perlu aku ratain lagi karena dia Oke, udah rata oke, sama kulit oke. nih. Nah, terus kemudian juga dari sensasinya. Sensasinya itu kan ibaratnya enak di kulit ya, Iya, nggak iya, menghambat iya. kita ibaratnya ntar ini nempel gitu kan nggak enak ya. Ada juga kan yang seperti itu ya. Benar. Tapi kalau misalnya kita pakai moisturizer terus moisturizernya lengket berarti apakah berbahaya atau mungkin hanya karena mengganggu aja, maksudnya kan bayi kan suka sensitif kalau sedikit beda sama rasa yang biasa familiar sama dia nanti nangis gitu. Apakah itu aja atau sebenarnya pengaruhnya ada juga, Dok? Nah, pengaruhnya Pengaruh tentu lebih besar. ada juga dong. Kalau misalkan lengket, sesuatu yang lengket, tentu saja aku udah pernah coba nih ya. Sesuatu yang lengket itu dia tidak bisa menyerap sempurna artinya. Oh. Gitu. Berarti dia masih ada yang di atas epidermis. Epidermis itu bagian terluar kulit. Dia Yes. masih ada di situ. Dia nggak bisa nyerap ke bagian lebih dalamnya ke dermis, dia nggak bisa. Jadi masih ada yang tersisa. Gitu aja. Jadi yang lebih baik adalah yang terserap sempurna dong. Iya. Dan kalau misalnya ada sisa-sisa dari bahan-bahan itu di epidermis, dia bisa nyebabin justru bukan malah mengobati atau membuat sehat, tapi malah bikin ruam itu tadi juga mungkin, Yes, Dok? bisa. Oke, berarti kalau misalnya ini kita emphasize lagi, kalau misalnya bayinya mungkin merasa merah di kulitnya, boleh ya pakai moisturizer boleh berarti ya? Boleh. Oke. Boleh. Apakah ada tertentu misalnya merahnya bintik-bintik boleh, atau kalau merahnya dia mungkin lebih ke luka mungkin di pinggirannya aja ada indikator tertentu nggak, Dok? Ada dong. Oke, Jadi indikatornya adalah ketika ruamnya itu basah, kita jangan kasih dia lotion atau kita jangan terlalu sering memandikan bayi. Karena secara logika aja Mams, kalau misalkan dia basah, kita makin tumpuk lagi, dia akan semakin benyek ibaratnya gitu kan. Iya, Nah, iya. yang bisa diberikan lotion ini adalah ruam-ruam yang memang kering. Kemudian yang terasa gatal pada bayi. Kemudian juga yang bintik-bintik masih boleh asalkan dia tidak ada nanahnya. I see. Jadi mungkin yang kering gitu ya, Dok ya. Yeah. Dan semua ya, bro, from head to toe buat bayi boleh ya? Boleh. Kalau tadi kan kita ngomongin ruam karena popok, di pantat berarti boleh juga ya? Boleh banget. Lipatan boleh juga. Yes. Cara pakainya berarti kita pakai sabun dulu, bersihin dari kepala sampai kaki bayi, lipatan-lipatan, lalu dikeringkan bayinya. Nggak, maksudnya kayak kita handukin gitu ya Iya. bayinya, terus nanti pakai moisturizer. Iya. Dari muka berarti bisa? Bisa. Oh, di muka juga bisa. Dan mungkin gak pedih juga ya kalau misalnya kena mata juga, karena organik dia lumayan Safe lah ya, dalam safe tanda ya. kutip ya. Oke. Other than soap sama moisturizer, apalagi kira-kira yang harus dipakai? Yang harus di-highlight lagi karena tadi kita pembahasan di awal batuk ya, itu sering ya, pilek ya. Karena dari cuaca dan Iya. sistem imun bayi juga kan masih rentan. Nah, kita juga ada namanya calming cream. Oke. Nah, calming cream ini fungsinya untuk menggantikan dalam tanda kutip minyak-minyak yang memang biasa dipakai nih oleh moms gitu. Oh, banyak lagi. Iya. ya kan? Ponakan aku juga biasanya kalau misalnya karena kita tinggal di cuaca dingin, lumayan tuh ada yang menghangatkan, ada yang bikin harum juga, kayaknya bayi suka. Kalau ini apa, Dok? Nah, kalau ini adalah calming cream, sedang namanya dia akan meredakan, menyejukkan semua permasalahan bayi. Oke. Nah, contohnya misalnya bayinya sulit tidur gitu kan, menenangkan. Kalau menyejukkan misalnya lagi terasa seperti kayak sumeng-sumeng, demam gitu, bisa juga dipakai ini. Oke. Ini cara pakainya atau kita lihat teksturnya dulu kali, Dok ya? Iya, kita coba dulu. Nah, ini teksturnya sebetulnya hampir mirip ya, secara Oh iya, kasat kayak, mata ya. kayak moisturizer ya? Hampir mirip. Kalau aku boleh pinjam ya? Boleh dong. Oh, Nah, natural juga Natural, pasti ya. pastinya. Nah, ini dari jauh aja udah kecium nih baunya kan? Iya benar-benar. Kayak aromaterapi gimana gitu kan? Karena dia mengandung ada 6 Essential oil soothing ya? oil kan?
Oh, oke. Mengandung 6 soothing oil yang mana itu dari organic ingredient, sehingga memang kita sebagai orang dewasa aja merasakan ini sejuk gitu ya, nyaman gitu. Oke. Jadi kalau yang ini berarti setelah pakai moisturizer dia boleh dipakai. Ya, Biasanya kalau maksudnya untuk menenangkan atau mungkin untuk meredakan ya membantu meredakan kalau misalnya dia batuk gitu ya. Biasanya diaplikasikan di apakah di leher atau di biasanya mana? di bawah hidung boleh. Oh, boleh. Tipis-tipis, Oh, wow. ya. Terus kemudian di bagian dada, di bagian perut, punggung belakang. Nah, gitu biasanya. Biasanya di situ ya nanti ya. Dan pemakaiannya sedikit-sedikit aja. Kalau tadi nggak boleh berlebihan juga ya. Oke. Tapi produk Nombi ini sudah di tes ke beberapa moms di Indonesia gitu ya. Dan memang sejuknya dan hangatnya pas gitu. Jadi so-so gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pada bayi tapi terlalu panas sehingga mengiritasi juga kan. Oh, benar juga. Dan bayi nggak suka nggak nyaman karena bayi kan apa-apa kalau dia nggak familiar sama rasanya, sama vibe-nya gitu mungkin ya, dia kan akan marah, akan nangis ya. Jadi kalau misalnya yang ya mild kayak gini mungkin dia suka kali ya, yang bayi-bayi kayak gini. Jadi berarti ini ada panasnya juga. Di tanganku aja ini terasa ada sensasi hangatnya. Padahal kan tadi tekstur kulit orang dewasa kan lebih tebal ya. Iya. Tapi masih terasa hangatnya pagi di bayi gitu kan. Oke. Berarti bayi pun orang dewasa pun boleh pakai. Yes. Newborn boleh ya? Iya, newborn. Newborn juga boleh ya? Karena ini penting juga menurut aku dok. Karena biasanya kan umur 1 tahun 2 tahun karena dianggap sudah mulai adjusting gitu ya. Jadi boleh pakai produk. Kalau newborn kan kita lebih Fragile. iya lebih fragile dan kita lebih ini lagi lebih ketat lagi ya untuk memilihnya. Tapi ini boleh ya berarti ya? Iya, boleh. Oke. Ini untuk Calming. Oke, berarti yang 3 ini bisa dipakai, ketiga produk ini bisa dipakai secara bersamaan ya. Justru sebaiknya dari sabun sampai nanti ke oil ini bisa Iya. dipakai ya. Oke. Tadi kita kan sempat mention kalau misalkan calming cream ini apakah aman gitu ya. Nah, menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia juga nih. Oke. Nah, dari minyak-minyakan tadi yang kita sempat mention sebelum kita bahas produk ini, itu sudah tidak direkomendasikan. Oh, serius dok? Iya. Semua minyak atau kayak beberapa minyak tertentu? Iya, semua minyak, semua yang berbahan dasar oil. Intinya kalau ada kata-kata oil Iya, untuk iya, bayi, iya. nah itu prefer kita ganti ke krim aja sekarang. Oh gitu ya? Ya, kita ganti ke krim dan itu punya landasan teorinya karena kalau misalkan bahan dasar oil, minyak, itu dia akan menutup pori-pori bayi sehingga sirkulasi udara nggak ada kan juga bahaya ya. Iya, Jadi iya, bayi lebih sensitif, lebih iritatif gitu. Nah, kita pilih krim karena selain dari dia lebih long last di permukaan kulit, dia juga tidak menutup 100% dari pori-pori. Oke, gitu. jadi ini ilmu baru juga karena sampai sekarang pun kalau keponakan aku masih pakai karena kadang kita bahkan bukan cuman untuk menghangatkan badan gitu ya dok, tapi kadang kalau misalnya mau terhindar dari nyamuk gitu, kadang kan Iya. kita pakai oil aja ya, maksudnya karena kan ya katanya nyamuk nggak suka atau segala macam. Berarti sekarang udah nggak, jangan ya, Ya, berarti udah ya? nggak Tidak recommended. direkomendasikan lagi ya, diganti dengan krim. Oke, berarti kalau misalnya udah punya produknya, sekarang mam harus tahu berapa kali sih sebenarnya baiknya bayi itu mandi. Oke. Karena kan kayaknya sih tidak kotor ya, maksudnya kalau kita Yes. kan beraktivitas, kalau bayi kan sebenarnya dia nangis, minta makan gitu aja. Nah berapa kali dok? Ya kayak tidur makan Iya, aja tidur gitu ya. tidur makan aja Nah, dia. ada nih banyak kasus moms nih kayak a little bit paranoid gitu karena emang dalam tanda kutip memang pingin anaknya sehat gitu ya kan moms. Cakep. Nah pengennya glowing gitu anaknya Iya, dimandiin terus nih jadinya. Nah menurut aku sih kalau seperti itu jangan juga ya karena yang berlebihan kan tidak baik. Iya. Kulit juga kan butuh healing sendiri partikel atau sel-selnya. Jadi sel-sel kulit juga butuh healing sendiri sehingga mandi 2 kali sehari juga sudah cukup. 2 kali sehari ya. Kalau airnya dok, apakah ada tertentu misalnya air dingin, hangat atau air yang panas juga nggak apa-apa sebenarnya? Itu ada Teorinya ya, atau tidak teorinya. ya? Jadi menurut teori juga mams kalau misalkan pemilihan air tidak boleh dipakai air yang terlalu panas terus nih mams. Karena air panas itu akan lebih bisa mengikis pori-pori dan juga sel-sel terluar kulit. Oke. Gitu. Iya. Jadi ini juga berlaku bagi orang dewasa. Jadi kalau misalkan kita mandi, sebaiknya airnya tuh yang
mild aja ya. Jadi jangan Yes. terlalu dingin atau jangan terlalu panas. Oke dok, kalau tadi kita kan sudah ngomongin produk ya, tapi mungkin sebagai mom yang cukup educated dan aware, mereka biasanya lumayan melihat nih apakah suatu produk itu dermatologist tested atau mungkin zaman sekarang approved by siapa gitu. Nah kalau Nombi bagaimana? Bener banget. Nah, aku juga sebagai dokter untuk bisa bilang approve pasti punya landasannya nih. Nah, untuk Nombi sendiri dia punya banyak sertifikasi. Yang paling penting adalah dia EcoCert. Yang mana ini tidak mudah didapatkan. Karena EcoCert sendiri lembaganya melihat seluruh ingredients dari produk. Dan kalau sudah tersertifikasi berarti produknya 100% organik. Oke, oke. Selain itu juga Nombi sertifikasi dari dermatologi dan hypoallergenic. Jadi sehingga ini memang sudah direkomendasi dokter-dokter kulit dan dokter anak. Oke. Selain itu juga BPOM dan halal. Oke, berarti kalau sudah teruji secara dermatologis, bahkan sudah menerima certification dari luar negeri pula gitu ya, berarti memang sudah bisa dan harusnya mom sudah tenang ya untuk memakai produk-produk ini, produk Nombi sendiri. Nah, aku sebenarnya cukup penasaran dok, kalau misalnya oil tadi, krim sebenarnya, krim essential cream. Nah itu sebenarnya cara pakainya gimana sih? Karena aku baru inget juga kalau misalnya keponakan aku suka mungkin apa ya bahasanya kolik kali ya. Jadi yang nangis karena mungkin ada gas di dalam perutnya. Ini tuh masih bisa dipakai atau direkomendasikan apa enggak? Nah, terkait dengan kolik ya, mungkin para moms juga belum familiar dengan hal ini. Jadi dinamakan kolik pada bayi apabila bayi itu menangis lebih dari 3 jam sehari tanpa suatu penyebab yang jelas. Oke. Nah, misalnya kan pada bayi itu pada usia 0 sampai dengan 6 bulan terutama ya, itu belum bisa untuk memberitahu nih apa sebenarnya yang terjadi di badannya kan. Iya. Jadi kita harus bisa melihat gesturnya. Oke. Apabila dia mengepal tangan kuat, kemudian kakinya naik sampai dengan ke kepala, perutnya rada kembung dan keras saat dipegang. Nah, itu bisa dikategorikan kolik itu. Sampai dengan dia tidak bisa tidur padahal dia sudah cukup susunya. Iya, iya. Setting ruangannya juga sudah sedemikian Nyaman, rupa, iya, nyaman. iya. Nah, itu bisa dikatakan kolik. Oke. Nah, untuk pemakaian calming cream ini sangat bagus untuk kondisi seperti itu. Iya, iya. Nah, terutama tadi pada area-area yang perut, kemudian dada, kemudian di bawah dari hidung Hidung kalau ya? misalkan bapil gitu ya. Oke. Pada punggung bagian belakang juga selain kita oleskan, kita bisa ratakan atau kita pijat pelan. Jadi bukan urut ya Mams ya. Oh, iya. Kita pijat Aduh, pelan. serem banget kalau diurut ya, Dok, ya, bayi ya. Pijat pelan secara jarum jam seperti gerakan I love you seperti Oke. itu. Jadi kita bentuk love gitu ya. ya. Dan bentuk seberapa love. banyak dok? Kalau misalnya, jadi Si misalnya bayinya, pijatannya? maksudnya bayinya mungkin memang sudah nggak enak gitu perutnya atau mungkin keras, berarti kita bisa ambil seberapa banyak sih oilnya? Nah, oilnya aku demonstrasikan ya. Jadi oilnya kita ambil sebesar biji jagung aja segini. kecil aja cukup sebenarnya kecil, ya. Cukup. Kemudian kita taruh di misalnya di perutnya ya. Kita taruh di perutnya misalnya ini perutnya. Kemudian kita gerakan tangan kita dua-duanya seperti bentuk love seperti itu gitu. Supaya menyeluruh dan Menyeluruh. mungkin bisa kan karena mungkin kolik juga karena ada gas di dalam perut ya. Jadi Betul. mungkin kalau kita bantu untuk massage pelan, dia akan membantu mengeluarkan gas tadi keluar dari perut. Jadi mungkin bayinya lebih tenang, lebih enak jadinya ya. Iya. Selain itu ada gerakan lain gak sih dok? Karena aku lihat di perut. Kadang aku ngelihat ada yang demonstrasiin pakai kaki. Itu ya, boleh nggak sih, Dok? kakinya juga boleh. Boleh ya Kakinya berarti sama ya? kayak tadi kayak bentuk love juga gini ya. Dua kaki bayi kita agak dekatkan ke perut, kemudian kita gerakan seperti itu. Itu akan membantu dari sistem pencernaan, peristaltik usus bayi. Karena tadi ya ususnya juga belum sekokoh pada orang dewasa Yes, gitu. yes. Kita bisa bantu dengan gerakan tersebut sehingga ususnya ada tercipta gerakan untuk mengeluarkan gas. Oh oke. Dan itu menurut aku bener-bener ini informasi yang harus kita tahu juga. Karena kadang kan kalau misalnya bayi nangis kita udah keburu panik terlebih dahulu ya. Tapi sebenarnya ada mungkin P3K lah ya mungkin ya dok sebutnya, ada pertolongan-pertolongan pertama yang bisa kita lakukan, misalnya pakai oil tadi, pakai krim tadi, atau misalnya pakai gerakan-gerakan tadi ya. Dan itu udah tested, jadi kalau misalnya bayinya merasa seperti itu bisa langsung dicoba tips dari dokter tadi ya. Yes. Oke, kalau gitu aku juga sudah mengumpulkan beberapa fakta sama mitos juga. Nanti dokter boleh bantu ya, ini mitos apa fakta sih gitu ya dok. Oke. Oke. Nah,
Yang pertama, jadi banyak moms yang percaya kalau katanya semakin sering mandi atau mungkin membersihkan badan bayi itu semakin bersih katanya. Apakah ini mitos atau fakta? Itu mitos. Oke. Mm-mm. Kenapa? Jadi kalau moms mandiin bayinya lebih dari 3 kali sehari, itu justru berbahaya. Oke. Gitu. Karena jadinya kita nggak punya waktu untuk kulitnya itu reheal sendiri, menyembuhkan badannya sendiri, membersihkan sendiri gitu ya. Nah, kita harus beri kulit kita waktu. Jadi mandi yang paling pas adalah hanya 2-3 kali sehari. 2-3 kali sehari Yes. untuk mandinya. Oke, berarti mungkin pagi, siang apa malam aja kali ya? Iya, Oke. pagi, siang atau sore dan malam. Berarti kalau misalnya kan bayi suka mungkin minum susu atau mungkin susunya ke spill gitu ke badan gitu, itu nggak perlu langsung dibersihin, nggak perlu langsung dimandiin ya? Iya. Cukup dibersihkan dengan tisu atau dengan air basah cukup ya? Cukup. Kain basah maksudnya? Iya, Cukup ya? Cukup Jadi dengan nggak harus tisu mandi. atau kain. Oke. Ganti baju. Oke, karena mungkin menggunakan produk yang berlebihan pun nanti dia berpengaruh juga ke kulit bayinya ya. Oke. Nextnya, bayi itu nggak perlu pakai lotion kalau misalnya kulitnya tidak kering. Itu mitos juga tuh. Kalau bayi tetap perlu pakai lotion karena kita kan harus menghidrasi dari dalam juga. Iya. Yang kita bisa rasakan tentunya yang paling luar gitu. Jadi tetap perlu, apalagi tadi 1000 hari pertama. Oke, kan kalau misalnya perempuan atau mungkin orang dewasa ya dok, biasanya kan pemakaian produk yang berlebihan kepada wajah kita misalnya itu malah nggak bagus ya. Kalau sekarang aku melihatnya ternyata cukup untuk facial wash, terus juga moisturizer, sunscreen gitu ya. Iya. Nah, apakah di bayi juga seperti itu? Karena kayaknya cenderung bayi atau moms ini lumayan banyak mungkin heboh sebagai new mom juga ya. Jadi kita beli banyak produk, tapi kita mau tahu nih yang penting tuh apa sih? Karena ternyata tadi fragrance sebenarnya nggak boleh. Kan ada baby cologne, ada juga tadi oil ternyata nggak boleh. Nah, sebenarnya inti atau misalnya yang perlu di stok di rumah tuh apa aja sih dok? Oke, jadi kita bisa bilang sebutannya mungkin basic skincare kali ya Mams ya. Yes, basic Nah, skincare. basic skincare bayi itu sebetulnya cukup simple dan kita tidak perlu mix and match sama produk-produk yang terlalu banyak gitu ya. Lebih baik kita pilih yang memang sudah certified, kemudian kita sudah yakin gitu ya. Apalagi sudah di-approve oleh dokter. Nah, yang paling penting adalah yang pertama sabun, kemudian lotion dan juga tadi calming cream. Oke, itu sudah cukup ya Cukup. sebenarnya ya. Udah bau bayi lucu banget itu ya. Aku seneng banget sama bau bayi lucu banget. Oke, nextnya semua ruam bayi pasti alergi. Oh tidak, itu mitos. Apa aja berarti yang menyebabkannya kalau bukan alergi? Oke, kalau alergi itu prosesnya lebih complicated ya daripada sekedar iritan gitu. Jadi kalau alergi berarti memang tubuh kita hipersensitif terhadap partikel tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan ruam pada bayi itu tidak melulu alergi, bisa jadi dari spray yang memang Oh, sudah lama tidak external diganti. faktor ya. Iya. Baju mungkin. Baju yang Pemilihan kurang kainnya. kering. Oh iya benar. Lembab juga sangat sensitif sih bayi. pemilihan deterjen bayi. Ya. Jadi Ya, banyak ya. Banyak sekali. Memang super harus dijaga bayi-bayi kecil ini. Nextnya dok, katanya kalau produk organik itu udah pasti lebih aman. Mitos atau fakta? Nah, mitos juga itu. Jadi kalau misalnya kita bicara organik, kita harus kulik lebih dalam lagi. Apakah memang 100% atau tidak? Dan apa sertifikasinya? Gitu. Jadi uji labnya juga kita harus lihat. Iya, dilihat ya. Makanya tadi memang perlu moms yang lebih aware dan lebih educated juga ya untuk melihat itu. Nah ini juga menurut aku lumayan bahaya dok, karena aku melihat ada mungkin beberapa moms yang saking dia sukanya sama organik, dia benar-benar memakai bahan-bahannya langsung ke kulit anak. Misalnya nih ya, misalnya di madu bagus untuk kulit atau apa gitu yang mereka percaya, nanti madunya langsung dioles. Itu sebenarnya boleh apa nggak sih dok? Jangan dong, jangan langsung begitu. Nggak boleh ya? Karena harus melalui proses sterilisasi dulu. Itu penting. Penting. Intinya adalah proses sterilisasi itu Yeah. supaya dia diterima oleh kulit juga ya, dan nggak menimbulkan alergi yang baru mungkin. Betul. Apalagi tadi misalnya kita bicara madu, kita nggak tahu ada hidden sugar di situ atau produk pengawet di situ, ya kan? Oke. Jadi memang lebih baik yang sudah tested aja secara ya dermatologi, secara laboratorium sudah Iya. dibuktikan ya. Oke. Nextnya adalah bedak bisa mengatasi semua ruam di bayi.
Oh iya, bedak ini penting gak sih dok untuk punya, tadi kan nggak masuk ke basic skincare ya sebenarnya ya. Tapi bedak nih bisa nggak dia mengobati ruam? Oke, jadi menariknya dunia kedokteran ini dari segi tekstur. Iya. Ya, itu juga punya berapa lama dia long last di kulit dan apa efeknya. Contohnya kita bicara bedak sama kita bicara lotion dan krim. Iya. Itu 3 hal yang berbeda ternyata. Oke. Nah, kalau misalnya bedak bisa mengobati atau tidak, untuk segi tekstur itu masih lebih kuat krim dan lotion. Jadi kalau misalnya disuruh milih nih antara bedak, lotion, dan krim, tentu saja bedak menjadi pilihan terakhir. Nah, karena partikel dia yang lebih mudah hilang. Kita pingin suatu produk yang memang bisa menyembuhkan dan long lasting. Oke, Dia oke. tidak perlu banyak reapply. Oke. Jadi ini ngomongin yang lebih worksnya yang mana ya kalau sebenarnya perbandingan bedak dan juga lotion atau krim tadi ya, dan better krim sebenarnya ya dok. Oke. Nextnya, bayi dengan eksim atau mungkin dengan permasalahan kulit tidak boleh mandi setiap hari. Mitos atau fakta dok? Nah, mitos. Oke. Nah, kalau misalkan tadi eksim dan alergi ya? Iya, atau mungkin permasalahan kulit lainnya Permasalahan sih kulit lainnya tulisannya. ya. Oke. Mandi tetap perlu dong setiap hari, tentu saja. Tapi memang betul di lapangan praktek sehari-hari, kalau misalkan bayi lagi banyak permasalahan kulit, itu ibunya justru yang ngeri Iya sih. mandiinnya. Iya. Apalagi kalau misalkan penyakitnya yang kita bisa bilang benyek lah ya. Iya, yang dari basah gitu ruamnya. ya dok ya. Iya. Nah, itu memang ibu-ibu banyak yang takut Takut sih, mandikannya. Dok, kebayang. Lebih berani suster-suster. Gitu loh, Mams. Tapi yang Mams harus tahu di sini bahwa semua ruam itu perlu dibersihkan. Oke. Gitu. Memang mandi itu perlu. Iya. Air mengalir untuk membersihkan lukanya. Oh, oke. Dan kalau misalnya, tapi aku nggak tahu ya, kalau aku mungkin pernah merasakan permasalahan kulit, tapi kan dia tidak terlalu yang basah, jadi mungkin hanya gatal sedikit, tapi kena air sih aman. Cuman kalau ke bayi tuh ada yang sampai merasa perih atau pedih gitu nggak sih dok sebenarnya? Untuk Iya, permasalahan kulit di bayi gitu. banyak. Iya ya. Jadi kalau misalnya dia merasa perih kan, maksud aku berarti dia juga kalau kena air akan merasa tidak nyaman dong ya? Betul sekali. Oke. Jadi sebetulnya dari segi ibunya takut, dari bayinya juga nggak mau dimandiin sebetulnya, tapi harus. Iya. Gitu, karena kita harus kena air mengalirnya itu tadi. Untuk membersihkan itu Iya. tadi. Dan setelah mandi, yang paling penting adalah dikeringkan secara sempurna, karena banyak yang pada prakteknya banyak yang belum kering udah dipakein baju. Oh, benar. Dan yang mungkin lumayan sering terlewatkan adalah tadi lipatan. Yes. Karena kayak ya udah, yang penting kan permukaannya kering ya. Ternyata Iya. kan ada maksudnya di tangan bayi, apalagi bayi kalau misalnya gembil lucu banget, itu kan lipatannya lebih banyak ya dok. Iya. Tangannya kayak roti sobek, itu juga harus dibersihin ya. Aduh, lucu banget sih bayi. Iya. Oke. Si tangan yang kayak roti sobek tadi, kemudian Iya. di bagian ketiak, paha, lutut, belakang kaki lutut, juga ya, belakang di betis kaki, ya. dan di pantatnya itu yang paling sering terlewatkan. Bener. Jadi kita ganti-ganti aja popoknya tanpa kita lihat dalamnya itu tadi. Aduh, iya lagi, bener. Jadi mulai dari dimandiin sampai dikeringkan pun dia harus sampai lipatan-lipatan bersih, kering ya dok? Iya. Oke. Berarti dok, kalau misalnya dokter boleh kasih mungkin advice atau mungkin rekomendasi ke new mom and new dad untuk memilih produk atau mungkin apa yang biasanya bisa kita perhatiin kalau kita punya bayi itu untuk menjaga kulitnya, what would you suggest? Oke, jadi pesanku untuk moms and dad di sana ya, yang ingin memilih produk untuk anak-anaknya nih, terutama newborn. Aku suggest produk Nombi karena memang sudah, biasanya tadi sertifikasinya ya, sudah approve ya oleh dokter dan juga lembaga sertifikasi produk organik ya. Nah, untuk memilih produk yang tidak perlu bermacam-macam, cukup 3 ini aja, udah bisa melindungi skin barrier bayi. Yes. Kalau misalnya ditanya juga dok, kira-kira apa kebiasaan kecil yang bisa dimulai oleh mom dan dads sebenarnya untuk ke bayi bisa diaplikasikan, tapi sebenarnya dia dampaknya gede loh ternyata di dewasa gitu. Jadi seringkali yang terlewat adalah penggunaan dari lap atau tisu kering. Seringkali yang kita lihat kan memang dibersihkannya pakai tisu basah. Nah itu tuh masih lembab. Nah yang tadi aku sampaikan masih lembab tapi udah dipakein baju. Nah itu akan memicu iritasi baru. Oke. Gitu. Jadi berarti
penggunaan tisu jadi harus kering. Kalau misalnya penggunaan produk-produk lain yang mungkin sebenarnya kecil sih tapi dampaknya lebih gede, ada nggak dok? Ada dong. Tentu saja produk-produk yang memang mengandung ceramide, kemudian vitamin E, vitamin B5 itu adalah ingredients yang penting untuk menjaga skin barrier. Oke, dan itu yang harus kita perhatikan, bisa diaplikasikan sejak bayi supaya mungkin nanti juga skin barrier-nya pas besar lebih kokoh lagi ya dok ya. Oke. Oke dok, dari tadi banyak banget sebenarnya tipsnya, dan menurut aku ini buat moms and dads penting juga. Jadi nggak cuman moms ya, ada dads juga yang menjaga bayi. Jadi semoga apa yang sudah dijelaskan juga bisa dicatat untuk diaplikasikan untuk dipakai ke bayi-bayinya nanti. So thank you dok. Thank you so much Kak. Jadi aku juga senang banget bisa sharing ke mom and dads. Jadi nggak perlu takut berlebihan atau paranoid jika punya bayi baru. Tentu saja dan produk ini bisa membantu untuk mereduce kekhawatiran mom and dad untuk memilih produk yang memang mengandung certified ingredients ya. Oke. So tetap semangat untuk bayi-bayi gemesnya. Iya, terima kasih juga dokter sudah memperkenalkan ini produk Nombi. Nanti aku bawa pulang satu karena ternyata bisa dipakai. Aku mau pulang semua. Bisa dipakai untuk dewasa juga. Yeah. Thank you dok sekali lagi insight-nya. Thank you juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.